Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Vita Putranto dengan 3 digit tim terakhir 023 dari PTI 2023A. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu ke-10 dan 11. Segmentasi jaringan menggunakan VLAN. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau gangguan layanan. Tujuan utama keamanan jaringan adalah yang pertama, confidentiality, yaitu kerahasiaan. Informasi hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integrity atau keutuhan, yaitu data tidak boleh diubah tanpa izin. Yang ketiga, availability atau ketersediaan, yaitu sistem dan data harus selalu tersedia saat dibutuhkan. Keamanan jaringan. Apa itu VLAN? VLAN adalah metode untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Meski secara fisik berada di jaringan sama, komputer dalam VLAN berbeda tidak bisa saling berkomunikasi langsung tanpa izin, khusus misalnya melalui router. Tujuan VLAN yaitu meningkatkan keamanan data, tidak mudah disadap dan dari divisi lain. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu broadcast terbatas hanya dalam satu VLAN. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan jaringan berdasarkan divisi. Penerapan ACL atau Access Control List sebagai firewall. Apa itu ACL? ACL adalah daftar aturan yang digunakan pada router atau switch layer 3 untuk mengatur siapa yang boleh mengakses siapa berdasarkan yang pertama IP address atau asal tujuan, yang kedua protokol yaitu TCP, UDP atau ICMP, dan port misalnya HTTP sama dengan 80 dan FTP sama dengan 21. Tujuan ACL ini yaitu membatasi komunikasi antara VLAN atau divisi sesuai kebutuhan, yang kedua menolak akses yang tidak sah atau sebagai firewall internal, yang ketiga meningkatkan kontrol dan keamanan jaringan. Nah, ini project ketentuannya yaitu misalkan saya adalah seorang administrator jaringan yang memiliki sebuah perusahaan dan terdapat dua divisi utama yaitu Departemen IT, Departemen Keuangan. Lalu untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan minta untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN serta menerapkan akses kontrol list atau ACL sebagai firewall untuk membatasi akses antar divisi. Kemudian ini yang spesifikasi projectnya, segmentasi VLAN dan konfigurasinya diharapkan seperti ini. Dan saya akan lanjut ke Cisco Packet Tracer. Konfigurasi ini membutuhkan tadi satu router, kemudian kedua switch. Setiap switch ada dua PC. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu antara switch dan PC-nya. Dan router dengan switch. Di sini saya akan menamakan switch 0 ini menjadi Departemen IT dan switch 1 Departemen Keuangan. Departemen Keuangan. Untuk PC 0, IP configuration-nya kita ketik 192.168.2 digit. Ini diketik di tanggal lahir. Berlaku juga dengan PC 1. 3. Kemudian untuk yang PC 2 pada Departemen Keuangan,
menggunakan 192.168 dua digit NIM terakhir. Ini juga sama. Lalu kita akan ke Departemen IT atau switch yang pertama. Pada command line interface, kita ketik enable terlebih dahulu. Karena untuk ketentuannya ini tadi, terdapat konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi, kedua divisi tadi, kemudian konfigurasi trunking antara switch dan router, konfigurasi interface pada router untuk menangani routing VLAN, dan penerapan ACL untuk membagi komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Ini saya akan lanjut ke CLI atau command line interface pada Departemen IT. Kemudian config ke terminal, config terminal. Lalu saya namai ini yaitu VLAN 10 karena Departemen IT itu VLAN 10 yang dinamakan name IT. Exit interface range FA (0/1, FA 1/1). Sudah. Kemudian switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10 karena ini untuk VLAN 10. Kemudian exit, lanjut lagi interface FA 2/1 switch port mode track exit. Selesai. Lanjut ke Departemen Keuangan. Melakukan hal yang sama seperti tadi, enable configure terminal. Namun ini saya namai VLAN 20. Ini untuk VLAN 20 dan name-nya keuangan. Keuangan. Exit interface range FA 0/1, FA 1/1 switch port mode access dan switch port access VLAN 20. Dan tadi VLAN 10 ini VLAN 20. Kemudian exit, lanjut kembali interface range interface FA 2/1 switch mode trunk. Salah, mohon maaf itu ada salah kurang i-nya. Switch mode trunk exit. Setelah switch pertama dan switch kedua sudah dinamai, kemudian ke router. Sama untuk routernya ini, router ke CLI command line interface. Ini kita no.
enable configure terminal interface FA 0/0.10 dan encapsulation dot 1.10. Lengkap. Oh, mohon maaf, encapsulation dot 1 spasi 10. Lanjut, IP address 192.168.18. Nah, ini untuk yang PC di Departemen IT. Kemudian exit. Lanjut interface FA1/0.20. Ini VLAN 20 ya. Kemudian encapsulation dot 1/20. IP address-nya tadi menggunakan 192.168.23 atau 2 digit NIM terakhir 255.255.0. Dan exit. Interface FA 0/0 0 interface FA 1/0 sedang. Kita exit. Lalu kita lanjut ke bagian ACL, akses listnya. Akses list 100 deny D-nya kebanyakan. Deny IP 192.168.0.000.2. Incomplete command. Akses list 100 deny IP 192.168. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Sebentar, 0.0.0.255. Kemudian untuk yang VLAN 20 juga ditulis 192.168.0.0.0.0.0.0.25. Nah, kemudian untuk yang kedua sama, begitu juga sebaliknya, akses list 100 DNIP. Namun ini dibalik 192.168.23.0.255 dan 192.168.18.0
0,0,0,0,255. Kemudian lanjut akses list 100 Termit IT NI NI interface FA 0/0.10 ID akses grup 100 in exit lalu interface FA 1/0.20 untuk yang pilihan 20 IP akses grup 100 in lalu exit. Udah. Lalu untuk uji konektivitasnya, PC dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi, dan PC dari VLAN yang berbeda dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL tadi. Kita coba. PC 0 ke PC 1 yaitu successful. Lanjut kembali PC 2 ke PC 3 juga successful. Namun PC 0 ke PC 2 yang berbeda VLAN maka akan failed karena tadi sudah menyebutkan ACL, yaitu yang pada router yang ini akses list. Jadi kita akan coba simulasinya. Nah, untuk PC 0 ke PC 1 dan PC 2 ke PC 3 itu akan successful atau nanti akan kembali lagi. Namun untuk PC 0 ke PC 2 ini akan dikembalikan lagi ke PC 0, tidak akan ke PC 2 atau invalid. Itu. Terima kasih. Sekian konfigurasi VLAN dengan ACL. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.